selanjutnya Dr. Andes Gunarno, Chapter Presiden Pedan dari Regional Jateng 3. Silakan Pak Dr. Andes Gunarno. Puji Tuhan, mula pertama yang saya ucapkan selamat malam Bapak-Bapak yang terbahagia di dunia. Terima kasih Pak Joni waktu yang diberikan pada saya untuk menyaksikan kemurahan Tuhan, betapa hebat kuasa dan mujizat Tuhan yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Bapak-Bapak, beberapa tahun yang lalu, kalau tidak keliru tahun 2013, pada waktu itu Tuhan izinkan saya sakit sampai masuk rumah sakit, tapi di rumah sakit diobati tidak kunjung sembuh, tambah hari tambah semakin parah. Penyakit yang diderita itu sampai belum diketemukan oleh pihak rumah sakit. Sakitnya apa? Setiap hari masuk lab, tapi tidak sampai ketemu. Satu saat sampai mulut dan lidah saya ini terkunci. Jadi mulut ini tidak bisa dibuka, lidah ini tidak bisa bergerak, sampai tidak bisa ngomong. Ya, bisanya hanya nulis. Ya, saya nulis bisa, tapi kalau berkata-kata sudah tidak bisa, karena terkunci semuanya. Saya sudah putus asa, sudah pasrah, sampai kalau ada orang yang besuk, teman-teman yang besuk, saya sudah nulis pakai kertas, saya minta pengampunan atas kesalahan saya, karena waktu saya mungkin sudah tidak lama lagi di dunia ini. Dan Bapak, waktu itu hati saya berbicara untuk memanggil Bapak Gembala, pendeta, untuk datang ke rumah sakit untuk mendoakan saya. Dan waktu itu, karena semakin parah penyakit itu, saya sampai pasrah pada Tuhan. Saya selalu berdoa, Tuhan, Engkau kirimkan malaikatmu untuk menjagaiku. Nah, bayangan saya kalau Tuhan panggil saya, malaikat Tuhan mengiring. Waktu Gembala datang, terus saya nulis lagi pakai tulisan, saya katakan, saya tidak berjanji pada Tuhan, tapi saya bernazar pada Tuhan. Kalau Tuhan menyembuhkan saya akan melayani pekerjaan Tuhan dan menjadi saksi Tuhan. Pada waktu itu Bapak Gembala bilang, oke, cuman kalau melayani Tuhan jangan sendiri, harus satu rumah, satu keluarga. Jadi saya, istri, anak harus semua melayani Tuhan. Itu bilang Pak Gembala seperti itu. Lantas saya bilang, siap Om, saya siap untuk melayani Tuhan dan menjadi saksi Tuhan. Nah, waktu itu terus kita berdoa bersama-sama dengan Pak Gembala, mohon kesembuhan pada Tuhan. Selesai berdoa, Pak Gembala pulang, kira-kira sudah jam 7, habis maghrib itu menjelang jam 7, penyakit saya ini semakin ngedrop. Nah, semakin parah saya menjadi ngedrop. Saya sudah putus asa lagi, tidak mau kemana. Saya tidak ada bayangan besok itu hidup. Nah, bayangan saya besok saya mati. Puji Tuhan, saya ingat janji Tuhan bahwa tiada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan kalau Tuhan mengendakinya. Nah, waktu itu saya sudah bernazar pada Tuhan, kalau Engkau menyembuhkan saya Tuhan, saya akan melayani pekerjaanmu dan saya akan menjadi saksimu. Puji Tuhan, saudara kasih, malam itu napas sudah sesak, jadi saya sudah mau bernapas itu susah sekali, sudah tersendat-sendat dan mulut ini terkunci. Mulut ini sudah terkunci, lidah tidak bisa bergerak sama sekali. Dokter sudah memutuskan besok harus dikasih makan lewat hidung. Rencana mau dikasih makan lewat hidung. Tapi malamnya, kelihatan satu malam, belum sempat. Langsung saya
menyerahkan diri secara total kepada Tuhan, penyerahan secara total. Waktu itu saya suruh istri saya manggil perawat, saya minta oksigen. Karena napas sudah susah untuk napas, terus dikasih oksigen sama perawat, dan anehnya oksigen tidak bisa masuk ke paru-paru. Jadi saya semakin genting, tidak bisa napas, sudah istilahnya bahasa Jawa itu sentik-sentik, artinya narik napas sudah susah. Nah, di antara hidup dan mati, waktu itu anak istri saya ajak berdoa, semua menangis di hadapan Tuhan, berdoa pada Tuhan, dan doa saya hanya pendek pada Tuhan. Saya minta pada Tuhan, kalau Engkau izinkan Tuhan melakukan mujizat-Mu, sekali ini Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan pada saya akan siap melayani pekerjaan-Mu dan menjadi saksi-Mu. Jadikanlah saksi-Mu Tuhan, saya ke ujung dunia untuk memberitakan firman-Mu. Nah, terima kasih. Waktu itu saya langsung berdoa, semua istri, anak menangis sambil berdoa. Saya juga berdoa, tapi tidak bisa berkata-kata, hanya hati yang berdoa, yang menjerit kepada Tuhan, dengan doa yang sederhana, saya katakan, Tuhan Yesus tolong. Doa saya hanya itu, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Karena tidak bisa bicara, hati ini semakin kencang, berdoa terus, dan lidah tidak bisa bergerak, mulut terkunci. Saya masih napas sedikit, saya berdoa, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Akhirnya apa saya kasih? Tuhan memberikan jawaban, Tuhan menyatakan betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat mujizat Tuhan yang dikirimkan ke saya. Waktu itu, waktu saya berdoa, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan kirimkan kuasanya melalui udara. Jadi ada udara yang hangat, Tuhan pakai udara hangat itu melayang-layang di atas umbun-umbun saya. Saya tiduran dalam doa, sambil tidur, menjerit pada Tuhan, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan kirim udara hangat melayang-layang di atas kepala ini, melayang terus, sambil saya semakin keras, hati saya ini menjerit, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Puji nama Tuhan, mujizat boleh berlaku, terima kasih. Begitu saya katakan Tuhan Yesus tolong dalam hati yang keras, dan Tuhan nyatakan kuasanya yang hebat itu, akhirnya apa? Mujizat Tuhan, lidah saya ini bisa bergerak lagi. Lidah ini bisa mengatakan, tadinya nggak bisa berbicara, bisa berkata, Tuhan Yesus tolong. Hanya itu, terima kasih. Puji Tuhan. Mujizat Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan saya. Ya, sampai istri, anak saya tidak percaya kalau saya bisa ngomong, bisa keluar kata-kata, lidah ini bisa mengatakan Tuhan Yesus tolong. Tidak percaya, langsung dia coba Pak, nih, buka mulutnya. Saat itu juga saya bisa buka mulut, saya bisa ngomong A, bisa ngomong B. Nah, mujizat Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Itulah mujizat yang kami rasakan dan kami terima, betapa hebat kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam hidup saya. Kemudian saya pulang dari rumah sakit, bersaksi di gereja, kemudian saya didengar ada salah seorang teman anggota gereja yang kebetulan sudah menjadi member FGB. Nah, waktu itu habis kebeada, saya dipanggil, terus saya diajak ngomong-ngomong, kapan ada pertemuan FGB. Jadi waktu itu saya terus diajak, besok datang aja ya, datang di pertemuan FGB. Nanti dengan saya, di sana nanti ada kesaksian-kesaksian. Nah, disitulah saudara sih. Begitu saya berangkat di fellowship yang pertama di FGB, saya mendengar visi dan misi, hati saya semakin mantap. Inilah tempat saya harus menjadi saksi Tuhan, mencari jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Nah, hingga beberapa tahun berjalan menjadi member, kemudian saya menggantikan sebagai chapter president di Medan, kota kecil
di daerah Kabupaten Klaten. Masuknya Jateng 3, Regional Solo. Demikian kesaksian saya, betapa besar mujizat Tuhan dan hidup saya. Saya akan tutup dalam pembacaan nas Alkitab, Injil Matius 28, pasal 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Puji nama Tuhan. Bukan kesaksian saya, selamat berjuang di ladang Tuhan. Saya kembalikan. Monggo, Pak. Ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Gunarno ya. Silakan Bro Iceng untuk menambahkan. Amin. Thank you Pak Gunarno. Luar biasa Pak. Tuhan berikan kesembuhan, mujizat yang masih selalu ada Pak. Pasti Amin. Tuhan punya satu rencana yang besar untuk Bapak untuk menjangkau daerah Jawa Tengah ya Pak. Ayo, luar biasa Pak. Semakin banyak orang boleh percaya dengan mendengar kesaksian Pak Gunarno. Oke. Thank you Pak. Saya sangat diberkati. Terima kasih. Ya, mari beri applause buat Pak Gunarno. Ya, teman-teman, tangan beri applause. Semangat dikit. Oke, kita masih ada 2 prestasi.